Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Iya, Masih bersama saya Madeska dan Karang. Dan saya Santi Marani tentunya seperti yang sudah kita informasikan di awal bahwa hari ini kita kedatangan narasumber. Kalau tadi ya pembahasan tentang politik aja ya kan, tepat sekali karena kali ini juga masih berhubungan dengan politik ya, tetapi berkaitan. bagaimana pendidikan politik untuk generasi milenial itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Benar bersama banget. seorang narasumber yang sudah kita hadirkan, ada Bapak Made Gilang Cahya Wedaswara MPD. Om Swastiastu. Usia kita masih 11-12 kali ya. Wah, kayaknya kita ini ya satu generasi. Satu generasi milenial. Generasi X. Generasi X itu. Oke, baiklah. Dan bersama kita panggilnya Pak Gilang ya. Gilang ya. Oke, Pak Gilang. Seorang akademisi juga loh. Seorang akademisi juga, masih muda juga ya kan. Pas banget dengan topiknya kali ini. Cita-cita saya nggak kesampaian dulu ya. Jadi guru. Tapi sekarang kan udah jadi guru juga. Guru renang. Guru renang ya. Guru renang anak buahnya. Ih, bahaya loh ya. Oke pemirsa, sebelum kita ngobrol sama Pak Gilang Iya. ya. Waduh, ini kita manggilnya Pak Gilang ya. Pak Gilang atau beli Gilang aja. Iya, boleh beli Gilang aja. Karena kita seumuran gitu. Ada informasi juga ya, Santi? Betul, informasi yang juga ini terkait pendidikan politik pemirsa, di mana pendidikan politik perlu diberikan kepada siswa, namun harus diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan hal ini penting guna memberikan pemahaman kepada anak-anak. Menurut akademisi pendidikan I Gusti Bagus Artanegara, pemahaman politik kepada siswa di sekolah dinilai perlu, namun harus diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada. Pihaknya juga menyampaikan jangan sampai mata pelajaran mengenai pemahaman politik ini berdiri sendiri, karena akan membuat anak-anak menjadi fanatisme sempit. Seperti diketahui, tujuan dari pendidikan adalah mewujudkan anak-anak yang beriman, bertakwa, dan cerdas. Tantangan ke depan tentu akan semakin berat, mengingat masih banyak hal yang perlu diperhatikan di dunia pendidikan saat ini. Tetap pasti harus masuk pendidikan politik, cuma politiknya politik apa, jangan politik praktis gitu. Tapi politik kebangsaan, yang namanya pengajaran Pancasila, sudah itu tata susila, tata tertib, pendidikan karakter itu kan politik semua itu sebetulnya. Cuma dia dibungkus dalam itu istilahnya itu pendidikan karakter, pendidikan moral Pancasila, itu kan pendidikan kita kan tujuannya adalah yang beriman dan bertakwa dan juga yang cerdas kan. Jadi ya tantangannya memang begitu banyak dan ini penting bagi kita untuk diberikan kepada anak-anak kita. Pihaknya menambahkan dengan dilaksanakan tahun politik di tahun 2019 ini, diharapkan tidak akan memecah belah bangsa Indonesia. Adi Setiawan, Bali TV. Nah, itu dia. Kalau zamannya produser kita ada PMP namanya ya, PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Kalau Zamannya saya pendidikan kewarganegaraan PKN. Kalau masa transisi soalnya. oh gitu. Oke. Ini kalau Gilang, kalau zaman sekarang, zaman kids zaman now ya. Yes, gimana? Oke. Ada pendidikan juga tentang pendidikan politik di sekolah. Kalau misalkan pendidikan politik benar seperti yang diberitakan tadi, bahwasannya pendidikan politik di sekolah itu terintegrasi dalam beberapa pelajaran. Misalkan KWN dalam bahasa Indonesia juga ada. Bahasa Indonesia itu dalam artian beberapa wacana itu ada beberapa yang mengarah ke politik, tetapi bukan ke politik praktis, itu cenderung ke pengetahuan siswa mengenai politik itu sendiri. Ya. Dalam kehidupan siswa di sekolah juga, entah itu di SMP atau SMA, pendidikan politik itu sudah terintegrasi tidak hanya di pelajaran saja, tetapi juga dalam kehidupan mereka sehari-hari di sekolah. Misalkan politik demokratis, pemilihan ketua OSIS dilakukan melalui pemungutan suara dan lain sebagainya. Menurut saya pendidikan politik di sekolah itu cukup, tapi di masa pemilu di masa tahun pemilu ini seperti yang dikatakan Beli Karang tadi, pendidikan politik itu harus terus-menerus digencarkan. Karena ya seperti kita ketahui, data yang saya dapatkan kemarin itu pemilih milenial sekitar 60-80 juta dari sekitar 193 juta pemilih. Itu persentasenya sekitar 30-40%. 30-40% besar ya. Jadi dalam pemilu kali ini jumlah pemilih milenial itu krusial dan sangat disayangkan kalau misalkan mereka
tidak paham dan tidak mengetahui masalah politik itu sendiri. Demikian. Nah, itu dia. Jadi harus diberikan pemahaman sejak dari lingkungan sekolah ya. Ya, Betul. Ya. Jadi zaman usia-usia 16, 17 bisa dikatakan ada juga yang ketika tahun politik atau pileg, pilpres ini sendiri banyak juga adik-adik kita yang baru melakukan pemilihan pertama kali ya. Iya. Gilang ya. Baik. Nah, Santi ini atau Gilang ya. Nah, tadi juga sempat disampaikan bahwa ini diintegrasikan dengan mata pelajaran. Ini KWN itu mata pelajaran juga yang diterapkan di sekolah? Betul. Ya, KWN itu mata pelajaran, itu masuk dalam kurikulum. Kurikulum. Ya, KWN itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan ya. Salah satunya yang diajarkan dalam pelajaran KWN itu adalah integrasi pendidikan politik itu sendiri. Ya, dalam KWN kemarin saya lihat sekilas pelajarannya itu adalah mengenai apa yang terjadi di tahun 65, di tahun 98. Itu pastinya merupakan sebuah pengetahuan tentang politik bagi generasi milenial. Kalau misalnya kita lihat secara hierarki, secara arti katanya, politik itu kan sistem kekuasaan, ya. Dan publik milenial juga harus mengetahui sistem kekuasaan yang terjadi di negara kita sejak pertama kali Indonesia merdeka. Dengan pengetahuan mengenai hal itu, otomatis mereka juga akan mengetahui dampak-dampak apa saja yang akan mereka dapatkan ketika mereka menjadi seorang pemilih itu. Oke. Dan ini kan karena sudah diberikan dari awal gitu ya, dari apalagi mereka yang belum mengerti politik gitu, dan akhirnya mereka dijelaskan dengan pelajaran-pelajaran seperti itu. Apakah selama ini ada kesulitankah dari penerimaannya dengan mata pelajaran tersebut? Oke, kalau misalkan dari penerimaannya sih tidak. Banyak juga siswa, bahkan dominan mereka tertarik, apalagi menyangkut sejarah dan lain sebagainya yang mereka belum lahir ketika itu kan, terjadi ketika belum mereka lahir. Nah, di sini permasalahannya di sini itu terjadi benturan mengenai aturan gitu loh. Banyak yang tidak paham bahwasannya pada pasal 280 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu dikatakan bahwasannya tim kampanye, tim sukses ataupun yang berkepentingan untuk dipilih itu tidak boleh melakukan kampanye di sekolah. Kita garis bawahi kampanye. Tapi pendidikan politik tetap harus berjalan. Ya. Kampanye itu kan kita tidak boleh menyampaikan visi dan misi, program kerja. Kita harus sepakat bahwasannya di sekolah itu tidak boleh ada politik praktis karena pendidikan itu tidak boleh disisipi oleh kepentingan. Ya. Maka dari itu kita harus bisa membedakan antara politik praktis dengan pendidikan politik. Pendidikan politik adalah memberikan mereka pengetahuan tentang politik, misalnya tentang bagaimana tata cara mereka memilih, tentang siapa-siapa saja yang harus mereka pilih dan program kerjanya seperti apa. Tapi kalau misalkan sudah kampanye, pilih saya dan lain sebagainya, itu jelas tidak boleh. Iya. Oke, jadi tata caranya. Mungkin caranya beda ya. Dengan politik praktis tidak boleh. Tapi politik seperti apa yang harus dilakukan mungkin bisa diterapkan di sekolah dalam artian ada beberapa waktu lalu saya juga sempat melihat bagaimana pelaksanaan politik atau belajar politik dengan cara pemilihan ketua OSIS seperti itu. Itu juga memberikan dampak kepada generasi milenial nggak sih? Bagaimana pentingnya dunia politik bagi mereka ke depannya kelak? Jelas memberikan dampak ya. Karena itu mereka mengetahui bahwasannya politik yang kita anut adalah politik demokratis. Ya, politik demokratis semuanya didasarkan pada hak pilih. Siapa yang memiliki suara terbanyak dia yang akan dipilih. Jadi dengan integrasi pelajaran politik di sekolah itu diharapkan nantinya akan meningkatkan partisipasi pemilih milenial dalam pemilu 2019 ya, dan kita secara terus menerus secara berkesinambungan menyampaikan kepada mereka bahwasannya menjadi apatis itu bukan jalan keluar ya. Artinya pemilih milenial ini tidak hanya berdampak pada 17 April nanti, tetapi juga akan berdampak ke depan pada kehidupan mereka. Mereka akan mencari kerja, bagaimana supaya mudah mencari kerja, maka mereka harus mewanti-wanti dari sekarang. Salah satunya adalah memilih pemimpin yang benar-benar membantu dan mendukung aksi mereka ketika itu. Oke, jadi ini lebih ke jangka panjangnya, tidak hanya
memang sih sekarang tuh lagi masa-masanya politik gitu ya. Tapi politik, tidak ya. hanya tahun ini saja, tapi itu juga bisa diberikan untuk kedepannya. Wow, Ya. luar biasa Nah, ini loh. kalau kita berbicara tentang seberapa siapnyakah mereka Iya. menerima pendidikan politik? Kalau misalkan untuk anak tataran SMA, SMP jelas tidak mungkin karena mereka Iya. belum bisa memilih. Tapi kalau anak tataran SMA, apalagi sekarang di zaman media sosial ya, setiap kita buka sosmed pasti ada pembicaraan tentang politik. Nah, Setiap itu kita dia. membuka Facebook, buka Instagram, pasti ada calon legislatif yang berkampanye di sana. Itu salah satu kampanye kreatif yang dilakukan oleh calon legislatif. Jadi dengan masa sosial media seperti sekarang, apalagi apapun informasi sudah ada di dalam satu gadget kita, saya rasa pemilih pemula yang jumlahnya 5 juta dari 80 juta tadi itu sudah sangat siap. Ya, tetapi di samping itu perlu juga kita berikan dorongan supaya mereka tetap memilih, supaya mereka tidak apatis, supaya mereka tetap ikut dalam usaha menyelamatkan bangsa ini ke depannya. Oke, Oke. Gilang. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Betul perbincangan ini sekali. kalau kita ngomongin tentang generasi milenial, Iya. generasi yang identik dengan pengguna media Media sosial sosial, yang nah. sering kita kenal dengan nama netizen ya. Netizen. Nah, Iya, itu dia nih. benar. Seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap pembelajaran politik bagi generasi milenial? Nanti kita akan bahas lagi. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali dengan beberapa informasi di seputar Bali Pagi akhir pekan. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya. Nah, itu dia tentang generasi muda lagi ya. Ternyata banyak juga hal-hal yang mulai diperkenalkan kepada generasi muda, khususnya terkait dengan politik juga, ya kan? Oke, ini juga kecakapan jurnalis bagi generasi muda juga sangat diperlukan ya Diperlukan, dalam oke. kehidupan. Betul. Baik, kembali lagi bersama Made Gilang Cahya Wedaswara LPD, seorang akademisi yang kita ajak ngobrol pada pagi hari ini mengenai bagaimana sih pentingnya pendidikan politik bagi generasi milenial. Ya. Nah, Gilang, ini seperti yang saya sampaikan tadi di pertengahan ya sebelum kita break nih, generasi milenial identik sekali dengan yang namanya pengguna medsos ya Iya. kita sebut dengan netizen ini. Seberapa pentingnya media sosial bagi mereka untuk belajar tentang dunia politik itu sendiri, selain juga pendidikan politik juga diberikan di sekolah yang pastinya politik demokratis seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara masalah media sosial itu hampir menjadi satu-satunya informasi bagi mereka untuk mengetahui siapa yang akan mereka pilih. Karena seperti yang saya katakan tadi, politik praktis dalam hal ini kampanye itu sudah tidak diizinkan di sekolah. Ya, Oke. sudah tidak diizinkan di sekolah. Jadi satu-satunya cara mereka untuk mempelajari kualitas dari siapa yang akan mereka pilih itu melalui media sosial. Dari media sosial. Nah, kalau misalkan media sosial itu sebenarnya seharusnya menjadi salah satu lahan bagi siapapun yang berkepentingan untuk dipilih untuk berkampanye. Ya, selain itu, kemarin saya juga sempat bertanya pada salah satu calon legislatif bagaimana caranya menyaring suara milenial sedangkan Anda tidak boleh ke sekolah. Ya. Caranya cara yang paling utama itu adalah ya dengan media sosial, dengan mengunjungi tempat nongkrong mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan saya ditanya mengenai bagaimana pentingnya media sosial untuk generasi muda dalam hal politik kali ini, itu sangat penting, sangat krusial sekali. Ya. Dan berpengaruh juga tentunya. Dan ya. berpengaruh tentunya, Oke. berpengaruh. Tapi pernah nggak sih selama mengajar gitu ya kan, Bli Gilang juga dalam mengajar juga memberikan pemahaman politik gitu kan sama para siswa ya. Pernah nggak sih ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang disampaikan oleh para siswa, dapat informasi nih dari media sosial tentang politik seperti ini, pernah nggak sih? Kalau misalkan pertanyaan seperti itu jelas ada, pertanyaan-pertanyaan nyeletuk seperti itu Iya. jelas ada dari siswa ya. Iya. Tapi kita menjawabnya itu dengan diplomatis lah, diplomatis Oke. dalam artian kita tidak mengarahkan mereka Tidak untuk memilih menggiring A, ya. tidak memilih A atau memilih B. Kita hanya membangkitkan kecerdasan mereka untuk bisa menangkap mana informasi yang benar, mana yang tidak. Karena sekarang sedang gencar-gencarnya pemberantasan terhadap hate speech, tentang ujaran kebencian, tentang Oke. berita hoax dan lain sebagainya. Nah, itu juga pentingnya pendidikan politik untuk siswa. Selain untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam memilih, juga untuk mencerdaskan mereka dalam menyaring yang mana sih hoax,
Yang mana sih berita benar, yang mana sih media yang harus dipercaya, yang mana independen, dan yang mana ada tendensi terhadap suatu partai. Supaya mereka tidak terjebak dalam hal itu di masa media sosial kali ini. Benar, karena kan kita harus berhati-hati juga ya kalau mau baca di media sosial, kita harus tahu dulu sumbernya dari mana nih, apakah sudah jelas, apakah sudah resmi gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak generasi milenial itu malah membaca yang berita-berita hoax gitu kan. Nah, ini akhirnya ngomongin tentang melek politik ini. Nah, ini Komisi Pemilihan Umum beberapa daerah ini mengatakan bahwa ini generasi milenial banyak juga yang belum melek politik, ya bisa dikatakan demikian. Dan di sekolah ini ruang bagi mereka untuk mengetahui ini kandidat-kandidat manakah yang bisa. Nah, untuk kalau ngomongin tentang kandidat pemilih pemula yang belum punya pilihan ini sendiri, ini banyak gak sih yang bertanya, nih yang mana ya kira-kira yang jadi pilihan saya nantinya? Pasti pada bingung gitu kan. Mereka melihat dari kualitasnya kah, atau ada nggak sih yang sharing dengan Gilang misalnya seperti itu? Biasanya ada. Pertama kali mereka mengenal itu dari spanduk biasanya. Dari spanduk itu mereka akan bertanya, Pak calon ini bagaimana? Gitu. Nah, kita tidak akan menjawab mengenai oh ini bagusnya, ini jeleknya, tidak seperti itu, dan membiarkan mereka untuk menggali informasi sendiri mengenai hal itu. Ya, itu salah satu upaya kami untuk mencerdaskan mereka. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dia sebelum kamu memilih, dan jangan sampai kamu salah pilih. Track recordnya seperti apa? Bukan hanya casingnya aja ya. Bukan hanya casingnya saja. Kalau misalkan di spanduk kan warna-warni dengan berbagai pasti mereka lihat casingnya dulu, wah ini masih muda atau ini gimana gitu kan. Apa namanya? Looknya keren seperti itu. Oke, tidak bisa dipungkiri ya, karena generasi milenial juga seperti itu. Pernah ada sharing seperti itu? Pernah ada sharing, tetapi jawaban kita tetap jawaban yang mendidik gitu loh. Dengan tidak menggiring, dengan tidak menjelek-jelekkan, apalagi menggunakan hate speech dan lain sebagainya. Jawaban kami cenderung untuk mencerdaskan mereka gitu loh. Bagaimana caranya kalau misalkan ada seorang calon legislatif menawarkan sesuatu, bagaimana cara mereka untuk menyikapi hal tersebut? Kita harus mencari dalam-dalam tentang track record, tentang latar belakang dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka terjebak gitu loh. Terjebak dalam artian mereka mendapatkan informasi dari sumber yang memang tidak relevan gitu. Artinya mereka memilih itu dan akhirnya mereka menyesal di kemudian hari, itu yang tidak kita inginkan sebagai seorang pendidik. Jadi ada 30-40% pemilih milenial yang akan memilih nantinya. Ini dimasukkankah ke dalam politik demokratis tentang bagaimana jangan menghindari yang namanya golput seperti itu? Kalau misalkan golput seperti yang saya sampaikan tadi, kita selalu mendorong mereka dalam setiap pelajaran KWN juga. Saya lihat gurunya selalu menyampaikan kepada mereka bahwasannya golput ataupun sikap apatis terhadap pemilu itu sangat tidak disarankan. Karena apa? Generasi milenial hari ini hanya mengetahui apa dampaknya hari ini, itu adalah pemikiran yang sangat dangkal sekali. Karena apa? Mereka masih punya masa depan yang panjang. Dan masa depan mereka itu salah satunya ditentukan oleh siapa yang mereka pilih hari ini. Kita harus melihat program kerja mana yang relevan untuk 4 tahun ke depan, itu yang harus kalian pilih. Karena apa? 4 tahun ke depan generasi milenial itu kan ada yang harus mencari kerja, apalagi pemilih pemula sekarang kan. Ada yang harus mencari kerja, ada yang harus memperhitungkan pendapatan dan lain sebagainya. Itu yang harus mereka perhitungkan. Itu yang harus kita selalu menekankan. Kita tidak pernah menyampaikan kejelekan. 01 atau 02 semuanya baik. Siapapun calegnya semuanya baik. Mereka memiliki keinginan dan niat untuk sama-sama memperbaiki bangsa ini. Tetapi kalian hanya memiliki satu suara. Satu untuk DPRD, satu untuk DPD, satu untuk DPR RI, dan satu untuk Presiden. Bagaimana cara mereka menggunakan hak pilih mereka? Ya salah satunya dengan terus-menerus belajar, terus-menerus mencari tahu, dan terus-menerus mengenali dan menyikapi apa yang mereka inginkan ke depannya. Ini beda banget ya ketika beli karang. Aku ya dulu ya sebagai pemilih pemula ya bingung nih mau milih yang ini hanya sekedar ajakan aja. Misalnya yang paling terdekat adalah keluarga biasanya. Biasa mengikuti keluarga gitu ya. Tapi kalau sekarang para generasi milenial itu sudah bisa memilih sesuai dengan pilihan mereka. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi ya sama Gilang ya. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, ini
Ini untuk biar tidak apa ya? Apa? Butenya. Iya. Netralisir gitu Ya, kan. betul. Banyak Oke. tradisi unik di beberapa daerah ya, Bener. bukan hanya di Kubu Tambahan ya. Baik, Ya. kita lanjutkan lagi nih berbicara bersama Gilang nih tentang pendidikan politik untuk generasi milenial. Benar Nah, banget. Gilang, ini kalau kita ngomongin tentang pengaruh pendidikan politik dan demokrasi bagi generasi milenial ke depannya, seperti apa sih? Kalau misalkan pengaruh pendidikan politik, tentunya mereka harus menjadi pemilih yang cerdas. Tahun politik ini harus menjadi ajang untuk mereka mengasah kecerdasan mereka dalam menentukan bagaimana bangsa ini ke depannya. Karena orang bilang bahwa masa depan bangsa ini ditentukan oleh para generasi milenial tersebut. Jadi para generasi milenial itu tidak harus jadi golput dan tidak harus menjadi yang disebutkan swing voters masalahnya. Mereka tidak punya pendirian dalam hal ini. Nah, dengan kedepannya, jangankan sampai puluhan tahun ke depan, beberapa tahun ke depan saja generasi milenial ini harus sudah menduduki posisi-posisi strategis, entah itu di pemerintahan, entah itu di DPR dan lain sebagainya. Dengan bekal pendidikan politik sejak dini untuk mereka, diharapkan pada nantinya mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin ini sudah memiliki kecerdasan dan intelektualitas demi menjaga keutuhan bangsa pada umumnya dan demi memajukan apapun yang ada di Bali ke depannya. Entah itu pariwisata, entah itu sistem pemerintahan, entah itu apapun yang ada di Bali. Pokoknya ke depannya itu hal ini akan dipegang bukan oleh generasi tua, tetapi generasi milenial, generasi kita ini. Wah, benar banget. Dan kalau dari Beli Gilang sendiri ini sebagai akademisi gitu yang juga lingkungannya gitu para generasi milenial, para siswa-siswa yang merupakan calon masa depan Bangsa. negara gitu kan. Tantangannya sendiri apa nih untuk kedepannya terkait dengan ini ya dalam hal dunia politik. Pendidikan politik Pendidikan ya. politik. Oke, tantangan kedepannya itu hanya mengasah kecerdasan mereka untuk memilah-milah informasi, karena sekarang informasi kan datang itu bagaikan air bah. Gitu. Air bah dalam artian datang menerjang. Mereka dicekoki dengan beberapa banyak sekali sumber yang harus mereka pilah-pilah. Apalagi dengan kecanggihan dunia teknologi dunia teknologi. Dunia informasi. Layar HP mereka itu kecil, tetapi informasi yang mereka dapatkan setiap hari itu sangat besar. Ya, dengan pendidikan politik itu mereka lebih tidak mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat negatif tentunya. Kita harus mengambil hal-hal positif, siapapun itu nanti yang kita pilih, kita harus yakini bahwasannya dia itu adalah orang yang benar-benar mewakili kita. Nah, untuk mewujudkan hal itu, maka kita tidak boleh menjadi seorang golput. Untuk mewujudkan hal itu, kita tidak boleh buta terhadap politik. Itulah pentingnya pendidikan politik. Tantangannya ya hanya mereka harus mampu memilah-milah informasi, tidak ikut-ikutan mengucapkan ujaran kebencian, karena itu memang bukan ciri milenial sekali. Ciri milenial itu mereka harus cerdas. Baik. Gilang, ini karakter juga perlu ditekankan bagi mereka? Ya, jelas karakter. Karena sekarang karakter seperti apa yang mereka harus ditanamkan pada diri mereka, generasi milenial untuk menghadapi tantangan ke depan? Karakter yang harus ditanamkan dalam dunia pendidikan politik. Dalam dunia pendidikan politik mereka harus cerdas, lalu mereka harus mengamalkan nilai-nilai yang sudah adiluhung, yang sudah diturunkan secara turun-temurun seperti gotong royong dan lain sebagainya. Itu mereka harus menjaga kebudayaan karena itu merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Bali. Gitu loh. Jadi untuk dapat mewujudkan hal itu, apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial sekarang? Ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus cerdas. Gitu. Generasi milenial harus cerdas. Cerdas dalam memilah informasi, cerdas dalam mencari-cari informasi yang relevan, cerdas dalam memilah mana sumber yang relevan dan mana yang tidak. Jadi mereka sudah siap sekali dengan dunia politik. Setelah mendapatkan pendidikan politik, mereka bisa terjun ketika 17 tahun sudah bisa memilih ya. Sudah bisa memilih dalam artian mereka akan melakukan pencoblosan untuk pertama kali, kemudian memberikan suaranya ya. Oke, baiklah. Gilang, terima kasih ya. Sudah sharing bersama kita, udah nggak kerasa banget ya, udah 1 jam. Tentunya bersama. Tapi kita masih memiliki informasi yang lain. Informasi, jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki beberapa informasi untuk Anda dan juga nanti kita akan membahas tentang, ini ngomongin tentang makanan. Wah, ini yang manis-manis nih, yang ada yang dodol. katanya
pernah berkunjung ke sana ya Bener, kan? ada dodol penglatan, Oke. tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Gilang. Terima kasih. Terima kasih.